Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dan jumpa lagi di channel YouTube Arya Nurdin Pratama. Apa kabar semua dan anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi keempat. Oke, ya kan materi keempat ya. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga kelas 7 MTSN Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Nah, materi keempat ini adalah ini dia. Perkembangan tubuh remaja. Nah, tapi sebelum kita memasuki materi keempat ini tentang perkembangan tubuh remaja, kita harus mengetahui dulu apa sih remaja ini sendiri. Nah, remaja itu adalah waktu manusia berumur belasan tahun ataupun masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa ataupun peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Nah, itulah definisi dari remaja itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari kita mempelajari ataupun membahas materi ini, anak-anak sekalian ataupun siswa diharapkan mengetahui bagaimana sih perkembangan jasmani, terus faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani, kemudian perkembangan kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah, dan bagaimana pola hidup sehat. Ada 4 ya yang harus kita ketahui dan tujuan dari pembelajaran ini. Oke? Next, kita akan membahas tentang perkembangan jasmani. Ayo kita baca bersama-sama. Perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran badannya maupun dalam daya kerjanya. Perkembangan ini berjalan terus sampai menjadi seorang dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Akan tetapi perkembangan jiwa seseorang, diantaranya perkembangan kecerdasan, itu tidak berhenti 25 tahun. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan jasmani dan perkembangan jiwa ataupun kecerdasan itu berbeda. Kalau perkembangan jasmani itu berakhir ataupun berhenti ketika 25 tahun, tetapi perkembangan kecerdasan ataupun kedewasaan seseorang itu tidak berhenti pada 25 tahun, akan tetapi tetap terus berlangsung terus menerus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dari perkembangan jasmani dan perkembangan jiwa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, 1, faktor keturunan. Nah, ini Bapak sediakan gambar dari ada nenek, orang tua, dan anak itu sendiri ataupun remaja itu sendiri. Nah, faktor keturunan yaitu apabila ataupun artinya bila orang tua besar-besar, mungkin sekali anaknya juga besar-besar. Nah, itulah mengapa faktor keturunan mempengaruhi faktor jasmani, karena bisa dilihat dari orang tua kita. Misal orang tua kita besar-besar ataupun tinggi, kemungkinan anaknya ataupun keturunannya itu besar-besar atau tinggi-tinggi. Itulah dimaksud dengan faktor keturunan. Kemudian selanjutnya faktor pembawaan. Nah, di sini Bapak sediakan foto ataupun gambar janin pas masih dalam kandungan. Artinya perkembangan seseorang itu sudah ditentukan oleh keadaannya selama dalam kandungan. Nah, faktor pembawaan ini dipengaruhi oleh ketika anak ataupun ketika kita berada dalam kandungan ibu kita. Nah, contoh dari faktor pembawaan itu seperti busung kepala ataupun hidrokefalus, bibir sumbing, langit-langit terbelah. Nah, perkembangan jasmani ataupun jaringan otak yang tidak sempurna. Kemudian selanjutnya faktor luar. Faktor luar itu penting sekali diperhatikan, sebab faktor keturunan dan faktor pembawaan itu tidak dapat berbuat banyak kita, karena sudah ditentukan oleh faktor keturunan dan faktor pembawaan. Tetapi faktor luar itu bisa kita usahakan ataupun bisa kita berikan perhatian. Nah, faktor luar diantaranya 1, ataupun A, keadaan gizi. Nah, kita harus memakan makanan yang bergizi. Ini ada daging, ada telur, mengandung protein dan sayur-sayuran lainnya. Nah, kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani. Maka dari itu, kualitas gizi itu berpengaruh terhadap perkembangan jasmani. Nah,
selanjutnya adalah gangguan kesehatan. Anak-anak yang terganggu kesehatannya dan sering sakit tentu sudah akan mudah terganggu pada pertumbuhan jasmaninya. Karena kalau misalnya kita sering sakit, kita kurang menjaga kesehatan, itu tentu perkembangan ataupun pertumbuhan jasmani itu terganggu. Maka dari itu, jagalah kesehatan. Selanjutnya rangsangan. Rangsangan perlu selama pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, karena dalam rangsangan itu seperti latihan-latihan jasmani yang akan merangsang tubuh menjadi lebih kuat. Rangsangan ini seperti kita melakukan olahraga, melakukan aktivitas fisik yang mana kita dapat merangsang otot-otot ataupun tenaga kita untuk bisa bergerak ataupun menghasilkan energi. Maka dari itu, orang-orang yang kurang bergerak akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Di sini dalam hal anak yang berumur 6-14 tahun, perkembangan jasmani terjadinya masa pubertas yang mana ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Nah, umur 6-14 tahun itu ada pada masa kalian yang mungkin umurnya sekitar 12, 13, 14 tahun. Nah, perkembangan jasmaninya itu ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Kemudian yang kedua, telah tampak tanda-tanda masa remaja. Pada anak laki-laki suaranya membesar, dadah lebih bidang. Pada anak perempuan kulit lebih halus dan membesarnya buah dada serta datang haid pertama. Itu adalah ciri-ciri perkembangan jasmani pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial. Selanjutnya yang kedua, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Nah, dimulainya suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup, moral, dan norma kehidupan. Mulai menyadari pentingnya komunikasi antar sesama. Yang ketiga, kebutuhan kalian seorang remaja ataupun anak, bisa masih bilang anak yang menuju dewasa, yaitu kalian perlu kebutuhan yang pertama, jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi, latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur, tindakan-tindakan penyegah penyakit. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, masalah gizi tadi sudah disebutkan bahwasanya kita harus memperoleh makanan ataupun memakan makanan yang bergizi. Kemudian kedisiplinan seperti tepat waktu dalam belajar, kemudian tepat waktu mengerjakan tugas, itu contoh dari kedisiplinan. Kemudian kontak lingkungan. Selanjutnya yaitu pola hidup sehat, yang mana pola hidup sehat itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan pada perkembangan jasmani ataupun pada remaja-remaja yang saat ini. Karena pola hidup sehat itu melatih kita untuk bisa lebih sehat, menjaga kesehatan. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seseorang demi untuk memelihara daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Usaha-usahanya antara lain: A. Memelihara kebersihan seperti badan, kita mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan sebagainya. Kalau pakaian, dicuci dan disetrika. Rumah dan lingkungan disapu, lingkungan rumah di belakang, di samping, di depan itu ada sampah-sampah, kita sapu. Inisiatif. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, makanan yang sehat, bersih, bebas dari bibit penyakit, cukup kualitas dan kuantitas. Terus, hidup teratur. Nah, hidup teratur seperti makan, tidur, sekolah, kerja, dan beristirahat. Selanjutnya, rekreasi dan menikmati hiburan pada waktunya. Karena kita juga remaja itu, baik remaja, dewasa, anak-anak perlu rekreasi, hiburan biar rileks, tidak terlalu monoton hidupnya gitu. Jadi perlu hiburan juga. Kemudian selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang ini Maret kita bakal divaksin. Itu memang perlu karena untuk menjaga daya tahan tubuh ataupun meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dengan kita divaksin kita mendapatkan kekebalan terhadap penyakit-penyakit seperti dan terutama penyakit COVID-19. Kemudian berolahraga kita penting untuk menjaga daya tahan tubuh.
Dengan berolahraga kita bisa menjaga daya tahan tubuh, kemudian terasa lebih bertenaga dan lebih segar. Nah, itulah fungsi dari vaksin dan olahraga. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari terjadinya penyakit. Nah, dengan pola hidup sehat kita harus menghindari penyakit-penyakit ataupun serangan ataupun sumber-sumber penularan penyakit. Yang pertama, menghindari kontak langsung dengan sumber penularan penyakit yang berasal dari penderita atau sumber-sumber penyakit lainnya. Kemudian, menghindari pergaulan yang tidak baik. Ingat, kita harus mengetahui ataupun memilah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Itu kalian dari sekarang sebagai remaja harus mengetahui dan membedakan mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita hindari. Kemudian selalu berpikir positif dan berbuat kebaikan. Karena dengan kita berpikir positif dan berbuat kebaikan, insya Allah akan berguna dan berguna dan berdampak pada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan bisa membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan sosial dan kesehatan. Selanjutnya yaitu meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaninya. Dengan pola hidup sehat kita harus meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaninya. Yang pertama, patuh pada ajaran agama. Seperti kita sholat lima waktu, mengaji pada waktunya. Jadi tetap kita mempunyai dan melakukan ajaran agama masing-masing. Kemudian cukup santapan rohani seperti kita sering mendengar dakwah-dakwah dari televisi maupun secara langsung. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan, yaitu dengan kalian belajar, dengan kalian mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru di sekolah dapat meningkatkan pengetahuan kalian. Maka dari itu kerjakan dan laksanakan tugas dan perintah dari guru. Kemudian yaitu melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat, seperti adanya sumber air yang baik, adanya kampus yang sehat, adanya tempat buang sampah dan limbah yang baik, adanya perlengkapan P3K untuk menanggulangi kecelakaan yang mendadak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kesehatan. Rutin secara periodik memeriksakan kesehatan ke tempat yang terdekat seperti puskesmas ataupun klinik kesehatan. Kemudian segera memeriksakan diri bila merasa sakit. Nah, itulah pola hidup sehat yang harus kita laksanakan, yang harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi orang yang sehat rohani maupun jasmani. Nah, adapun tugas untuk materi keempat ini kelas 7 MTSN 1 Tanjung Jabung Timur, kalian mengisi tabel ini, yang mana tabel ini terdiri dari identitas kalian, identitas siswa-siswi. Yang pertama kalian mengisi nama, kemudian umur, berat badan, tinggi badan, dan ciri-ciri. Kalian sebagai seorang remaja yang tentu perkembangan fisik ataupun jasmani kalian sudah mengalami perubahan, kalian harus tahu ciri-ciri kalian saat ini seperti apa. Kemudian nama anggota keluarga inti dan foto keluarga bersama. Nah, itulah materi serta tugas yang Bapak perintahkan untuk anak-anak sekalian di mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga MTSN 1 Tanjung Jabung Timur. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.